Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, materi kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ketiga, merespon karya penyelamatan Allah, di poin yang ke-C, yaitu beribadah. Minggu yang lalu kita sudah di poin A, yaitu bertobat menurut perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kita sudah juga di poin ke B, yaitu mengucap syukur. Jangan lupakan itu ya, di poin A dan poin B. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di poin ke-C, merespon karya penyelamatan Allah, di poin ke-C, yaitu beribadah. Banyak pemahaman orang tentang hakikat makna ibadah. Ada yang memahami ibadah sebagai sebuah persekutuan yang melakukan ritual. Jadi ada banyak orang yang atau pengertian ibadah itu, mereka memahami bahwa ibadah itu sebuah persekutuan yang melakukan ritual di tempat-tempat tertentu seperti gereja, seperti tempat misalnya sunyi-sunyi. Kalau misalnya zaman dulu ya, yang dinamisme atau animisme, mereka memiliki kepercayaan ada di tempat-tempat yang sunyi, yang gelap, mereka beribadah di situ, tempat-tempat tertentu. Atau yang kita kenal sekarang mungkin tempat ibadah, misalnya gereja, masjid dan sebagainya, itu dikatakan ibadah, pengertiannya seperti itu. Nah, ada juga yang memahami ibadah sebagai sebatas kegiatan liturgi atau tempat beribadahan. Sementara yang lain mengatakan bahwa ibadah itu adalah urusan pribadi dengan Tuhannya dan sebagainya. Jadi ada dua pemahaman tentang ibadah, yaitu memahami ibadah sebagai sebuah persekutuan atau memahami sebagai kegiatan liturgi, yaitu tempat ibadah, bentuk dalam tempat ibadah gereja dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah ada urusannya pribadi dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita akan membaca dulu bacaan Alkitab kita di Kisah Rasul pasal 13 ayat kedua, dan Roma 12 ayat 1, dan Yakobus 1 ayat 27. Kalian dapat menyimaknya atau membuka Alkitab kalian di Alkitab kalian. Untuk lebih lagi kita akan memahami dalam teks atau bacaan Alkitab kita di Kisah Rasul pasal 13 ayat 2, Roma 12 ayat 1, dan Yakobus ayat 1 sampai 27. Mr. Ari akan bacakan dan kalian dapat menyimaknya di Alkitab dan bisa menyimaknya di PowerPoint. Kisah para Rasul dulu 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang terakhir, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sekali lagi di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan Yakobus 1 ayat 27 juga menjelaskan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah adalah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu di dalam teks di Alkitab ya, menjelaskan tentang ibadah. Nah, lebih lagi kita akan memahami di poin ke-C ini bagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya.
Dengan kata lain, ibadah berarti segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun alam semesta. Nah, yang menjadi poin penting kita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, bahwa ibadah lebih kepada segala usaha dari lahir dan batin kita, dari niat kita, dari unsur di dalam hidup kita, bahwa dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, maksud keseimbangan hidup, bahwa hidup kita ini perlu yang dinamakan ibadah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan, hidup kita dikontrol oleh Tuhan, hidup kita disertai oleh Tuhan, hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita dalam hidup ini kita benar-benar menjaga hidup kita, perlunya kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui apa? Melalui ibadah. Nah, nanti kita akan lebih lagi. Di dalam Perjanjian Baru, kata ibadah ini merupakan terjemahan dari sejumlah istilah Yunani. Jadi di dalam Perjanjian Baru yang kita baca tadi, Kisah Rasul, Roma, Yakobus tadi, di dalam sejumlah istilah Yunani atau bahasa Yunani seperti berikut. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2, itu kata leoturgia. Jadi liturgia itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya beribadah kepada Allah. Teks Kisah Rasul 13 ayat 2 tadi, itu ada kata ibadah, itu berarti dalam sejumlah bahasa Yunaninya liturgia, yang berarti beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Tuhan. Jadi fokusnya dia beribadah kepada Tuhan. Kalimat yang kedua yaitu di dalam Roma 12 ayat 1, itu memakai kata bahasa Yunani latreia, yang berarti mempersembahkan seluruh tubuh. Itu sebabnya tadi persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kata ibadah itu lebih berarti mempersembahkan seluruh hidup kita. Baik kita sebagai anak, kita mungkin sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai masyarakat warga Indonesia, kita mau mempersembahkan seluruh tubuh kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu nama ibadah. Itu sebabnya banyak kita memahami bahwa ibadah itu ya setiap hari, ibadah itu ya hidup kita ya ibadah ya. Ada yang berpandangan seperti itu. Itu baik juga, itu penting juga. Nah, kalimat yang ketiga yang ada di Yakobus, di ayat Yakobus pasal 1 ayat 27, itu menggunakan kalimat dalam bahasa Yunani tereskia. Jadi tadi liturgia di dalam Kisah Para Rasul, yang kedua latreia di dalam Roma 12 ayat 1, dan yang ketiga ini tereskia, yaitu di Yakobus 1 ayat 27. Ini berarti pelayanan kepada orang dalam kesusahan. Dikatakan ibadah kalau kita mengunjungi di dalam yatim piatu atau di panti asuhan, kita mengunjungi orang di dalam kesusahan, di dalam pergumulan mereka, masalah mereka, ini dinamakan ibadah. Jadi ibadah ini dalam bentuk aspek banyak hal. Beribadah kepada Allah yaitu liturgia. Beribadah itu mempersembahkan seluruh tubuh ya hidup kita dalam segala aspek itu, baik kita sebagai anak dan sebagainya, dalam setiap aktivitas kita bekerja itu juga ibadah. Bahkan ketika kita mengunjungi yatim piatu di panti asuhan, bahkan kita sendiri mengunjungi mereka di dalam kesusahan mereka, di dalam kesendirian mereka, itu juga ibadah. Jadi ada 3 poin, yaitu liturgia, dan yang kedua latreia, dan yang ketiga yaitu tereskeia. Nah, lanjut. Jadi ibadah adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan atau kepada Allah, di mana ibadah yang sejati adalah orang yang mempersembahkan tubuh bagi Allah atau bagi Tuhan, bukan menyerahkan tubuh untuk dibunuh sebagai korban persembahan atau menyiksa diri supaya bertambah suci. Misalnya ada dulu pemahaman kita nyayat tangan kita dengan menggunakan pisau supaya keluar darah, dan kita mempersembahkan seolah-olah sebagai persembahan ya. Kalau kita, apalagi kalian melihat di film-film kayak gitu ya, kayaknya dengan darah kita itu kita ibadah. Bukan seperti itu, tetapi di mana tidak menyiksa diri dengan mencambuk diri supaya seolah-olah mempersembahkan untuk pengorbanan dan sebagainya. Bukan, tetapi menyerahkan pikiran dan perkataan kita, perbuatan kita, di mana kemampuan kita dan kegiatan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan atau ibadah yang sejati itu di mana pikiran kita mau gunakan memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Seperti firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, semua hal-hal yang baik. Pemikiran kita mau pergunakan itu untuk
untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah ibadah. Dan yang kedua, di mana ibadah yang sejati dengan perkataan kita. Perkataan kita hal-hal yang positif, perkataan kita hal-hal yang membangun, perkataan kita tidak menghina orang lain, perkataan kita tidak menyakiti orang lain, tapi perkataan yang di mana kita memiliki harapan bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Perkataan-perkataan yang membangun, misalnya ayo semangat belajar, itu kan kata-kata yang membangun, atau kata-kata yang membuat orang lain senang. Oh, kamu hebat, kamu cantik, kamu ganteng, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang membuat orang lain senang dan sama halnya kita menyenangkan Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang justru menghina orang lain, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain, bukan seperti itu. Nah, kata ibadah yang sejati di mana pikiran kita memuliakan Tuhan, perkataan kita, kata-kata yang kita keluarkan juga memuliakan Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi perbuatan. Jadi segala sesuatu, kalian sebagai anak, bagaimana kalian menolong orang tua, membahagiakan kedua orang tua kalian. Salah satunya apa perbuatannya? Ya belajar serius. Di masa pandemi seperti ini, orang tua sudah bersusah payah bekerja. Harusnya kalian sebagai anak ya caranya membantu orang tua apa? Mungkin kalian nggak bisa bekerja. Mungkin kalian nggak bisa membantu pekerjaan orang tua. Satu-satunya cara di mana kalian sungguh-sungguh belajar, semangat belajar, itu buktinya bahwa kalian ingin membahagiakan kedua orang tua kalian, membahagiakan kedua orang tua kalian. Itulah salah satu kuncinya. Mister pun pernah menyesal ketika Mister nggak menaik kelas dan nilainya buruk dan sebagainya, seolah-olah tidak merasa membahagiakan kedua orang tua. Orang tua sudah susah payah, apalagi kedua orang tua Mister susah sekali ya. Maksudnya dengan kondisi ekonomi yang buruk, tapi Mister nggak mau belajar, bahkan akhirnya sampai nggak naik kelas. Mister pernah nggak naik kelas. Mister sekarang menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketika Mister menyadari ada pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan Mister mulai bagaimana membantu orang tua. Saya ini masih sekolah. Satu-satunya cara ya dengan semangat belajar. Mister berusaha dan berusaha. Sampai akhirnya ya satu titik di mana Mister pengen kuliah, tapi orang tua nggak bisa. Tapi Mister berjuang, di mana semangat belajar dan sebagainya, mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Itu bukti di mana kita membantu orang tua ya mungkin dengan kemampuan kita. Kalian masih muda, kalian masih pelajar. Ya, hal apa yang dapat kita bisa bantu dengan orang tua, dengan perbuatan kita. Satu-satunya cara di masa kalian adalah dengan belajar, dengan sungguh-sungguh. Itu bukti kalian membanggakan kedua orang tua. Orang tua bangga, saya percaya Tuhan Yesus pun juga bangga kepada hidup kita. Kalau kita misalnya membuat orang tua kita bahagia. Itu satu kuncinya. Jadi itu juga dinamakan ibadah. Ibadah itu bukan hanya memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi, atau mungkin berdoa. Itu bukan hanya ibadah. Konteksnya sempit sekali. Tapi konteks luas di mana kita tadi yang Mister katakan bahwa pikiran kita juga beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Perkataan kita juga memuliakan Tuhan dengan kata-kata yang menyenangkan, bukan kata-kata yang munafik ya. Hatinya jelek tapi kata-katanya seolah-olah baik, itu bukan, tapi hati dan perkataannya juga seimbang dengan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga tadi perbuatan, bagaimana kalian masih siswa sebagai anak ya belajar sungguh-sungguh membanggakan kedua orang tua. Atau mungkin kalian sebagai masyarakat warga negara Indonesia, satu-satunya perbuatan yang memuliakan Tuhan ya kita taat sama protokol kesehatan dimanapun kita berada, menaati setiap aturan pemerintah. Ya suka nggak suka, dimana kita ada ya kita belajar mendoakan. Satu-satunya cara di mana kita nggak bisa berbuat banyak kepada bangsa ini, ya satu-satunya cara kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya datang ke gereja atau mungkin kita di rumah nyanyi memuji Tuhan, berdoa, itu bukan ibadah saja, tapi ibadah yang luas. Tadi dikatakan bagaimana ada 3, liturgia, latreia, dan tereskia, di mana kita beribadah kepada Tuhan, di mana kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, di mana kita melayani kepada mereka-mereka yang dalam kesusahan. Itulah ibadah. Jadi jangan konteksnya cuma ke gereja berdoa atau di rumah berdoa suntuk, berdoa. Bukan hanya itu saja beribadah, tetapi di mana beribadah itu kita beribadah fokus sama Tuhan, di mana seluruh hidup kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di mana kita melayani di dalam mereka-mereka yang kesusahan, menghibur. Kalau misalnya ada teman, ada orang tua yang mengalami suatu pergumulan yang berat, dalam doa mereka memberi semangat kepada mereka. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu setiap hari, kapanpun dan dimanapun kita berada. Lanjut di materi kita di poin C. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Meskipun Allah kita terlebih dahulu mengasihi kita, sudah melayani kita, dia membuktikan pelayanannya yang cukup luar biasa ya.
sampai dia mengaruniakan anak yang tunggal, itu bagian di mana ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang sejati. Bagaimana Tuhan memberikan contoh, bagaimana Tuhan memberikan teladan sampai akhir hidupnya dia melayani kita umat manusia yang seharusnya layak dihukum dihukum mati karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, tetapi Tuhan sudah memberikan contoh yang terbaik, contoh atau teladan yang baik di mana dia sudah beribadah penuh dalam kehidupannya. Nah, ini menjadi poin penting. Tuhan Yesus pun sudah menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kita masih banyak kekurangan. Mister pun juga menyadari, saya percaya bahwa kita manusia banyak kekurangan. Tapi mari kita terus belajar, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harus tetap merespon dengan antusias. Respon ketaatan seorang Kristen membuat kasih terus mengalir, bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi, namun ketaatan memampukan seseorang untuk terus menerima kasih Allah, karena ketaatan adalah suatu tindakan kasih yang ditunjukkan kepada Allah. Jadi saya percaya bahwa ketika kita belajar taat, belajar memulai hal yang kecil, nggak harus kita sesuatu yang besar. Contohnya kalian tadi Mister sudah singgung, kalian sebagai siswa ya belajar sungguh-sungguh. Kelihatannya ya Mister percaya kok setiap orang punya kemampuan intelektual, kemampuan cara berpikir yang berbeda-beda. Ada yang ketika orang jelasin sudah mengerti, ada yang perlu dikasih contoh dulu baru mengerti, ada yang dipukul dulu baru bisa mengerti dan sebagainya. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Tapi bagaimana kita mau belajar, kita mau taat. Mister pun juga dulu seperti itu. Mister kalau belajar sekali nggak ngerti, belajar 2 kali nggak ngerti. Ada teman belajar sekali saja membaca buku sudah mengerti. Tetapi ketika Mister mau belajar taat, orang membaca 2 kali, Mister pun membaca 5 kali sampai mengerti. Nah, sampai akhirnya dapat beasiswa dengan kuliah dan sebagainya. Bahkan Mister pun tanpa membebankan orang tua ketika Mister kuliah. Satu hal di mana ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika kita mau taat sama Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan caranya Tuhan. Saya percaya itu, dan Mister pun akan belajar memberikan satu kesaksian yang cukup luar biasa ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang menjadi poin penting kita di dalam kehidupan ini, saya percaya bahwa kalian dapat beribadah dengan sungguh-sungguh meskipun di dalam kehidupan ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, seolah-olah berat ya buat kita melangkah. Tapi percayalah bahwa ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita di dalam Kisah Rasul tadi ibadah kepada Allah, di dalam Roma beribadah kepada, mempersembahkan seluruh tubuh kita, dan yang ketiga melayani kepada mereka-mereka yang kesusahan atau yang membutuhkan. Nah, disinilah peran penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya kita akan dibekali Tuhan, dimampukan Tuhan, diberi kekuatan sama Tuhan. Kunci di mana kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dimulai dari ketaatan. Hal yang kecil yang dapat kita lakukan, baik dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita maupun perbuatan kita. Kalian punya lingkup masing-masing dalam keluarga kalian. Sebagai anak, sebagai siswa, sebagai masyarakat di mana kalian tinggal. Coba kalian terapkan dari hal yang kecil. Membantu orang tua, misalnya sudah cucian banyak di rumah, ya kalian membantu atau membantu bersih-bersih. Tidak sesuatu yang berat. Kalian harus bekerja dan sebagainya. Tapi sesuatu yang kecil, kalian bisa memberikan yang terbaik buat kedua orang tua kalian. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa itu akan memberkati kalian secara pribadi. Dan itu saja yang dapat Mister berikan di poin ke-C, yaitu beribadah. Nyatakan itu dalam kehidupan kalian. Mulailah komitmen, membangun komitmen bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya mau pengen beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya pengen mempersembahkan tubuh saya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sesuatu hal yang buruk. Tapi bagaimana ketika saya membaca, ketika saya berkata-kata, di mana saya mau bertindak, berbuat, biarlah itu semua untuk Tuhan. Dan yang ketiga, di mana kita diajarkan untuk peduli kepada orang yang di dalam kesusahan. Mungkin kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita nggak bisa banyak membantu orang. Tapi lewat doa kita kepada Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan, bangsa Indonesia ini segera pulih dari pandemi. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan. Biarlah di bab yang ketiga, merespon karya penyelamatan Allah ini, kita dapat lakukan. Kita tadi kemarin
poin A kita sudah bertobat, dan lebih lagi di dalam pertobatan kita baik perjanjian lama perjanjian baru, dan yang kedua di mana kita mau belajar bersyukur karena Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita, dan yang ketiga ketika Tuhan sudah tolong, ketika kita sudah mengucap syukur, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itu saja yang dapat misal berikan di poin ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan menutup pada materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami, dan apapun yang kami pelajari untuk hari ini, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari, biarlah itu yang kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.